Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Alfaiz di channel yang berbahagia ya, sahabat-sahabat sekalian. Kali ini kita akan bicara tentang sebuah fenomena yang terjadi di dalam di dalam kehidupan kita ya. Banyak ya orang-orang atau orang tua atau kita lihat beberapa orang yang menganut prinsip kamu jangan berdebat atau dilarang berdebat. Kutipan-kutipannya tentu biasanya dari hadis ya, dari nilai-nilai agama yang mereka peroleh. Sebenarnya orang-orang ini biasanya berada pada level-level yang menguasai orang lain atau berada dalam posisi otoritas ya. Jadi orang-orang yang berada dalam posisi otoritas itu biasanya menggunakan senjata-senjata ini melarang orang untuk berdebat. Padahal kan kita juga kalau kita mau mengkaji hadis Rasulullah itu tentu kita harus lihat penyebab turunnya hadis itu, kondisi apa yang diucapkan oleh Rasulullah pada waktu itu, dan memang sepertinya kebanyakan hadis Rasulullah itu memang dilarang bicara tentang perdebatan karena pada saat itu yang dimungkinkan atau yang harus ditanamkan adalah soal keyakinan dulu ya. Ya seperti masalah bicara tentang takdir itu di zaman Rasulullah tidak pernah ada bicara tentang takdir. Takdir itu dibicarakan di zaman Muawiyah bin Abu Sofyan kalau nggak salah ya. Di waktu terbunuhnya atau mundurnya atau diambilnya kekuasaan Hasan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, Hasan bin Ali ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita merujuk seperti yang saya bicarakan tadi, orang-orang yang senang menggunakan senjata-senjata otoritas ya, dilarang berdebat, biasanya mereka berada dalam puncak otoritas. Padahal reasonable, berpikir kritis ya, itu udah diajarkan ya, harusnya di Prancis atau di dunia barat itu ya, itu udah diajarkan ya di dunia barat tentang reasonable, berpikir kritis ya. Debat itu kan dalam pengertian sederhana itu adalah kita bertukar ide, bukan bertukar ide atau mempertahankan argu kita terhadap serangan-serangan daripada ataupun pendapat-pendapat lain. Dalam fikih Islam atau akidah kita juga mengenal ya, terjadinya mazhab-mazhab, terjadinya perbedaan akidah, terjadinya perbedaan fikih ya, fikih mazhab, manhaj ya. Walaupun mereka pun satu rumpun ya, dalam arti kata ahli hadis dengan ahli hadis, ahli Al-Quran dengan ahli Al-Quran, ahli nalar dengan ahli nalar. Jadi apa yang kita peroleh di dalam ritual sholat pun itu melalui sebuah perdebatan atau melalui sebuah cara berpikir ya, menurut pandangan saya. Kenapa? Karena ada perbedaan di antara mereka. Di antara tata cara kita sholat ya, di antara dalam teks praktisinya aja itu kita bisa berbeda. Bahkan dalam soal teori atau akidah aja kita berbeda ya. Misalnya apakah Tuhan itu melihat dengan menggunakan mata atau tidak, atau Tuhan itu berada di mana, itu pun terjadi perdebatan ataupun saling mengumpulkan ide-ide. Perdebatan dalam dunia Islam itu kan dimulai dari lahirnya ahli-ahli filsafat ya di dunia Islam, dimulai dengan Ibnu Sina, Al-Farabi kalau tidak salah, Imam Al-Ghazali ya, dan Ibnu Rus ya pada ujung kita lihat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, menurut saya ya, melarang berdebat itu adalah membuntukan pikiran ya, membuntukan pikiran. Kita pun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memarahi anak, ya kita juga harus bertanya, kenapa kamu saya marahi? Kamu harus
menggunakan argu kamu, ya. Kenapa saya marahi kamu? Kamu harus punya alasan, bisa berdebat dengan saya. Saya menjalani hal-hal tersebut ya di dalam keluarga saya, dengan istri, dengan anak. Saya membebaskan pikiran-pikiran mereka ya. Membebaskan pikiran-pikiran mereka berpikir kritis ya. Berpikir reasonable ya. Yang penting alasan-alasannya itu bisa kita adu dengan argumen. Parameternya apa berpikir kritis itu ya? Ada logis, objektif ya, komprehensif, kreatif, argumentatif, dan independen. Apabila dalam unsur-unsur itu tidak terdapat, maka berpikir kritisnya itu bisa kita perceive ya. Berdebat itu melatih ya kita untuk tidak terjadi sesat pikiran atau sesat logika yang pada akhirnya akan menimbulkan konklusi yang salah. Itu harus kita ajarkan dari awal ya. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai contoh ya, misalnya ya, saya manusia dan setiap manusia pasti akan mati ya. Artinya silogismenya benar di sini. Tetapi kalau kita mengambil sampel misalnya, Bapak adalah laki-laki, saya adalah laki-laki, apakah saya adalah Bapak? Ya tentu suatu hal yang berbeda ya. Jadi konklusinya itu, kaidah-kaidah dalam logis itu, logika itu kita harus tanamkan ke dalam diri kita, ke dalam orang-orang yang yang dalam perlindungan kita lah, atau dalam didikan kita lah, sehingga mereka menjadi manusia merdeka seperti apa yang kalau saya bilang diajarkan oleh Nietzsche nanti akan menjadi suatu perdebatan ya. Kalau dalam Islam kita seperti yang telah didahului oleh jalan-jalan itu oleh Ibn Rus ya, Ibn Sina, bahkan Al-Farabi ya. Pada akhir kata ya, semoga ya otoritas kita keegoan kita itu yang ingin tidak didebat oleh orang itu ya, jangan menjadi suatu alasan untuk membunuh ya logika-logika yang tumbuh di pikiran-pikiran orang-orang yang di bawah otoritas kita. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua.